dengan orang. Lain jalan berpikir kita, lain berjalan berpikir orang. Kan jadi itu bisa diselesaikan dengan berdialog. Sedangkan privat aja bisa dengan negosiasi. Yang begitu ruwetnya dengan banyak negara, apalagi cuma kita orang Islam berdua bertiga. Ngomong aja baik-baik. Kalau anak pernah di lock, yang lock kan anak-anak juga, bukan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah dewasa. Nah, beritahu itu kawanmu sama-sama belum berakal juga. Please don't jangan trauma. Ya ayolah ikut ibu. Sekarang udah beda. Dulu mungkin kawanmu yang ngelok itu pun kalau jumpa kamu udah menyesal. Saya juga pernah diperlakukan tidak adil, tapi oleh kawan-kawan yang nggak berakal juga. Mandi sungai didelep-delepkan sampai minum air sungai itu saya. Tapi saya dengan yang menenggelam, yang mendelep-delepkan saya itu, ya nggak seneng sih saya lihat dia bertahun-tahun juga. Dia juga lihat saya pun nggak seneng. Tapi ketika sudah sama-sama dewasa, sama-sama berakal, ketemu dia minta maaf. Sorry ya Dunen, aku dulu delep-delepkan kamu. Saya bilang karena kamu delep-delepkan saya jadi pandai berenang. Orang namanya anak kecil, coba anak kecil. Jadi kita harusnya bilang sama anak kita begitu ya bijaknya. Nah dulu yang mengkunci kamu di kamar gelap itu kan anak-anak juga, bukan orang dewasa, bukan ustadz di masjid itu. Jadi ayolah ke masjid, jangan trauma. Everything is okay, bisa dibuat dialog. Kalau kita membuat satu gap, maka gap itu setan tepuk tangan. Gap itu akan makin besar, dan yang rugi agama kita. Kita rugi, agama kita rugi. Udahlah kita sedikit di sini berantem pula. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita duduk, pasti masalahnya jernih. Kadang-kadang kan orang memandang dari sudut pandangnya masing-masing. Kalau kita tuliskan di papan tulis, saya nggak ada papan tulis. Kita tuliskan huruf angka 9 di papan tulis, 9. Terus kita tanya sama orang, ini angka berapa? Ya yang lihat dari sebelah bawah itu 9. Tapi kalau yang lihat dari kepalanya itu angka 6. Berantem itu sampai kiamat gondol nggak bisa selesai. Karena yang lihat dari atas ini 6. Tapi yang lihat dari bawah ini 9. Yang lihat dari samping ini angka G. Yang lihat dari bawah begitu, dari samping bawah itu huruf Jepang itu. Oh, ya harus duduk. Harus duduk. Nah, jadi kalau nggak duduk nggak selesai. Terus kita harus mengeliminirlah ketidakenaan itu, harus dikurangi, dihilangkan. Kalau enggak kita nanti menderita sendiri. Kalau semua manusia harus sesuai dengan mau kita pasti menderita. Banyak sekali yang dibuat orang tak sesuai dengan kita gitu. Tapi kan kita tidak mesti marah, ya bisa saja. Menurut dia angka 6, menurut saya 9. Kalau bisa dikompromikan bagus. Kalau enggak diam-diam aja, masing-masing jalan gitu. Soal makanan saya pikir bisa diselesaikan lah. Mungkin salah sangka ya. Kan makanan pun terbatas. Saya sendiri ustadz, kemarin saya udah kepingin kali makan itu tongsengnya Pak Edot. Pak Edot sudah tawarkan, istri saya buat tongseng. Udah ngantuk-ngantuk bikin juga tongseng. Saya lihat tongsengnya itu sedap gitu. Tapi kan saya nggak makan habis maghrib. Saya makan nasi itu kan waktu sahur. Begitu sahur saya lihat nggak ada tongsengnya. Aduh, ya kan? Nggak ada tongsengnya. Pak Edot janji mau kasih untuk saya. Ibu Edot bikin, kan mungkin waktu masak tongsengnya bayangin saya. Giliran sahur saya nggak dapat tongseng. Terus saya masak komplit, enggak. Allah takdirkan saya nggak dapat tongseng. Kan gitu. Wah kan saya nggak bilang Mas Yongki ngambil tongsengnya banyak tuh. Besok saya nggak mau lagi ngejam sama Pak Yongki. Enggak lah. Hari ini justru saya lebih segar dari hari biasa. Mungkin gara-gara nggak makan tongseng. Kan gitu. Ambil positif aja lah, hidup nih happy aja. It's alright lah. Ya. Nggak apa-apa. Bilang sama anak kita, nak kamu nggak dapat goodie bag, tapi mungkin kamu belajar makan gado-gado. Gado-gado itu makanan kesukaan mbahmu. Mungkin bisa tuh eliminir lah, di kurang-kurangi. Ibu saya dulu gitu juga, kalau saya marah begini. Terus ibu saya bilang, nak
Manalah sama isi perut orang, nak katanya. Kalau semua orang macam yang kau mau, nak, wah, nggak indah hidup ini. Hidup ini bervariasi juga. Kalau satu jenis saja hidup ini nggak enak, Bu. Kalau dunia ini perempuan semua, nggak enak hidup di dunia. Sepi. Mau ibu di dunia ini perempuan semua mau? Nggak mau. Bapak mau di dunia ini laki-laki semua mau? Nggak mau. Ada laki-laki, ada perempuan, baru hidup ini enak. Ada kaya, ada miskin, baru enak. Kalau di dunia ini kaya semua enak nggak? Upaya mau pindah rumah, siapa yang angkat di barang? Truk bawa sendiri, angkat barang sendiri, nggak ada yang mau disuruh. You please, oh no, I am richer than you. Ngapain kau perintah-perintah saya? Ternyata kalau dunia ini orang kaya semua nggak enak juga. Orang kaya ada orang miskin kerja digaji sama orang kaya. Jadi ada hidup begitu, eliminirlah, kurang-kurangi. Dan saya yakin, Bu, kalau ibu wafat nggak ada yang mau mengubur ibu jauh-jauh. Kemarin saya udah lihat persatuan itu, Ibu Darmi wafat, kita semua bersatu loh. Ini jadi kenang-kenangan manis bagi saya dari Los Angeles ini. Saya telepon istri saya ceritakan ada orang wafat Ibu Darmi. Ya Allah, yang nyolatkan sampai 1000 orang. Semua urusannya begitu mudah. Harus bayar 2000 jadi bayar 1500, harus bayar 800 jadi bayar 400. Terkumpul uang ribuan dolar dalam satu malam. Kok rasanya ada sesuatu yang unggul di negeri ini gitu. Ini kan satu hal yang positif. Jangan takut lah, Bu, ibu nggak akan dibuang. Kalau wafat pasti dikubur. Insya Allah ibu. Cuman kalau ada apa-apa ibu perbaiki. Ini I am sure lah. Ini semua nggak ada yang mungkin perasaan. Ya biasalah kan. Saya aja kadang-kadang kan di majelis ulama itu kadang-kadang bos lah pimpinan itu kadang-kadang ngeliatin saya nggak senyum gitu. Apa salah saya kok ini pimpinan sidang nggak senyum gitu kan? Oh, apa salah saya? Udah selesai kan? Udah selesai sidang nih. Hei Tengku, di sini ya. Loh, segede ini. Kok saya tadi nggak lihat waktu sidang? La ilaha illallah, segede ini. Dia mimpin sidang, dia nggak lihat saya. Ya nggak senyum lah orang, dia nggak lihat saya. Coba kalau saya marah terus pulang bubar ninggalkan sidang, saya awas kamu ya, besok kamu gantian saya mimpin sidang, saya perengutin kamu. Wong dia nggak lihat saya, salah siapa coba? Terus saya bilang pura-pura kamu nggak lihat saya segede ini. Ngapain dia pura-pura? Apa ruginya, apa untungnya sama dia? Ternyata kadang-kadang kita nggak bisa baca pikiran orang, dia banyak pemikiran. Kita segede ini nggak kelihatan, tembus aja. Dia ada problem hidupnya juga. Jadi yang gini-gini ini, percayalah, kita tidak akan pernah lepas dari permasalahan seperti ini. Rasulullah aja dilempari orang kok. Kurang baik apa Rasulullah? Rasulullah itu contoh teladan terbaik. Satu hari Rasulullah ke masjid, diludahi. Ada orang kaya rumah gedung, bertingkat tinggi, kena ludah. Nabi lihat, yang ludah nggak kelihatan, ludahnya aja. Nabi nggak puter lewat jalan lain, lewat jalan itu lagi, ludah lagi. Besok Nabi nggak lewat jalan lain, lewat situ lagi, cepit, ludah lagi. Pulangnya lewat situ lagi, cepat, ludah lagi. Berhari-hari kena ludah. Satu hari Nabi pergi ke masjid, loh, kok nggak ada ludah ya? Tumben. Baliknya nggak ada ludah juga, tumben ini. Besok Nabi lewat lagi, nggak ada ludah. Pulangnya nggak ada ludah, kok jadi aman ya? Nabi tanya, ini yang punya rumah kemana? Wah, udah 2 hari nggak keluar ya Rasulullah. Tak kenapa? Rasulullah beli buah, bawa 1 keranjang buah, ketuk pintu, tok 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 tok. Dari dalam suaranya lemah. Siapa? Saya Muhammad, gemeter. Yang punya rumah, waduh, banjir ludah lah ini hari. Banjir ludah hari ini. Bukalah pintunya, nggak dikunci, dibuka sama Nabi. Tanya, kamu kenapa? Terbaring lemah. Saya sakit dah 2 hari. Masya Allah, Nabi kasih buah, Nabi doakan, Nabi urus badannya. Kemudian Nabi pergi sampai depan pintu, dia bilang, iya Muhammad, kawanku mabok tiap hari, kawanku yang mencaci-caci kamu tiap hari, belum datang lihat saya sudah 2 hari sakit. Kamu malah datang bawa buah, mengurut-ngurut badan saya, doain saya. Saya masuk Islam dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi balaslah kejahatan orang dengan kebaikan, maka akan berubah dari benci menjadi cinta. Dari benci menjadi cinta.
Itu Quran yang bilang itu. Quran yang bilang itu. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan, maka akan tumbuh di hatimu dan di hatinya rasa cinta. Permusuhan hilang menjadi rasa cinta. Soal kekuatan gaib, bisa saja dia dengan banyak zikir datang, tapi datang itu bisa dari jin. Bisa. Kalau soal pemandangan yang masa datang terus kita diberi oleh Allah, itu hal yang biasa. Saya dulu sekolah SMP naik sepeda melewati kebun karet. Kebun karet itu luas. Kawan saya itu, kawan akrab saya namanya Sujono. Dia masuk polisi, sudah wafat ya. Sudah wafat dia. Jadi naik sepeda, kadang dia yang bawa, kadang saya yang bawa. Lebih sering dia yang bawa, saya duduk di belakang. Terus saya bilang sama dia, Jono, ini nanti di kebun karet ini ada rumah saya bilang. Rumah warnanya biru, panjang dari sini ke sana. Kebun karet ini ditebas semua ini. Jadi rumah warnanya begini. Dia diam aja. Besok saya lewat lagi. Situ kan orang tiap hari sekolah. Ini nanti saya bilang, ini nanti ditebas, ini ada rumah warna biru. Lama-lama kan dia marah. Kamu cerita itu aja katanya. Ini kebun karet katanya. Iya nanti ini bakal begini. Bosan aku katanya. Karena setiap hari saya lihat itu rumah biru itu. Saya lihat bukan kebun karet, saya lihat rumah biru. Nanti ini kebun karet ini akan ditebas, ini ada rumah biru. Itu aja cerita. Kelas 3 kami libur kan panjang dulu, libur puasa sebulan ya, libur puasa sebulan. Begitu masuk sekolah, dayung sepeda, Jono yang bawa itu, saya di belakang. Berhenti dia, saya kebetulan nggak lihat ke situ. Kok berhenti rumah biru katanya. Nen, dia manggil saya Nen, rumah biru. Subhanallah, berdiri rumah biru. Yang begitu itu sering juga, tapi bukan satu kelebihan tuh, apa hebatnya? Apa gara-gara lihat rumah biru saya jadi wali kan? Enggak. Wali kota aja enggak, wali kukut ya. Yang begitu-gitu sering, biasa. Saya masuk ke kampus. Rektor saya lagi duduk cerita-cerita sama pembantu rektor sama dekan-dekan. Saya naik sepeda motor, parkir. Mereka pada lihat saya datang. Abang. Rektor tuh manggil saya abang gitu kan. Awak naik haji tahun ini, saya bilang. Enggak, saya di black out, udah dicoret. Nih, dari daftar nih, ini suratnya masih baru lagi kami diskusikan nih. Lagi didiskusikan rupanya dia nggak dapat tahun ini. Saya waiting list tahun depan nih. Enggak, saya lihat awak lagi tawaf kok. Pasti berangkat tahun ini. Terus saya masuk ke kamar saya. Tiba-tiba besoknya mau berangkat ada yang batal, dia ditelepon jam 1 malam. Pak Saronisa, ya Bapak bisa berangkat haji, kapan? Besok pagi, jam 7 pagi. Jam 1 malam. Dia bilang, bisa, saya siap. Tinggal angkat koper aja. Berangkat haji. Enggak gara-gara itu hebat Tengku Zulkarnain. Udah bisa meramal. Enggak, itu mendadak aja gitu. Hebat. Banyak orang lain mengalami hal yang lebih hebat dari itu. Jadi keajaiban itu biasa. David Copperfield aja bisa terbang kok. Apa hebatnya, ya? Nggak ada apa-apanya. Biasa saja. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau kau lihat ada orang mengatakan dirinya wali, kemudian dia terbang, nggak usah percaya. Lalat aja pandi terbang. Ini kata Rabi'atul Adawiyah. Kalau kau lihat ada orang mengaku saya wali Allah, saya hebat, saya ini punya posisi istimewa di hadapan Allah, saya bisa jalan di atas air. Bebek lebih pandai lagi jalan di atas air. Ini Rabi'atul Adawiyah sudah beri pelajarannya 1250 tahun yang lalu. Beliau sudah beri pelajaran pada kita. Yang begini-begini biasa saja lah. Kalau kita dapat kelebihan, alhamdulillah. Apakah itu menyebabkan posisi kita tinggi di sisi Allah? Belum tentu. Balaam itu bisa didoakannya sesat Nabi Musa 40 tahun. Tapi matinya sesat. Pendeta Yahudi ya, Balaam namanya. Begitu aja saya pikir Ibu. Mulai hari ini saya pikir nggak ada lagi masalah lah. Ibu itikaf aja malam ini. Duduk di samping orang yang paling Ibu nggak senang. Besok pagi Bu, terbit matahari hilang. Kalaupun pokoknya gitu, atau Ibu duduk di samping orang yang Ibu anggap paling benci sama Ibu.
Ibu semua seneng nih sama orang ini semua. Cuman ibu anggap mungkin di antara orang yang paling benci sama saya dia, duduk di sebelahnya. Ibu urut-urut bahunya, insya Allah besok terbit fajar, ibu cinta, dia cinta sama ibu. Dan ini ayat Quran yang bilang, ayat Quran, balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka akan tumbuh cinta di hatimu dan di hatinya. Untuk menghilangkan kebencian cuma satu jalan itu. Mudah-mudahan selesailah ya, insya Allah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.